Halo, assalamualaikum, selamat datang di vlog Eri Karto. Dan kali ini kita akan membahas EPV Arena lagi. Ini adalah tipe SGX tahun 2010 transmisi manual. Dan ini salah satu unitnya kami. Dan sekarang kita akan mengulas lebih ke kondisinya serta sedikit speknya. Dan nanti di ending video saya akan spill harganya dan pajak per tahunnya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum mengulas mengenai mobil ini, kami sering mereview juga ya EPV yang sebelumnya. Kalian nanti bisa scroll aja yang ada di playlist kami, yang tipe SGX, tipe GX, Luxury, GL. Kami pernah membahas semuanya dan itu review lengkapnya. Kalian bisa klik di situ. Dan sekarang kita lebih mengulas mengenai detail kondisinya. Nah, yang pertama ini tahun 2010 SGX transmisi manual. Kondisinya yang pertama di bagian depan. Ini kondisinya masih ngaleng-ngaleng semua, nggak ada PR-PR yang banyak ya. Kemarin PR-nya hanya bodi belakang aja, di bagian bumper belakang yang kami cat ulang. Tapi bagian depan ini semuanya masih bagus, hanya nanti kami detailing aja. Dan ini masih ngaleng, masih bagus semua, dan headlampnya juga masih bening-bening semua. Jadi headlamp bagian kiri, bagian kanan, ini semuanya masih bening dan sudah ditambahkan nuansa agak warna biru sedikit ya, stiker warna biru, kelihatan lebih nice juga. Dan di bagian grillnya, nah ciri-cirinya SGX itu semuanya full chrome ya, 1, 2, 3 chrome semua. Tapi kalau yang GX tengahnya warna hitam, kalau GL hanya bagian atasnya aja. Tapi ini bisa ditambahkan juga logo khas banget Suzuki di tengah. Dan di bagian bumper untuk tipe SGX dan GX semuanya sudah ada fitur fog lampnya, ini originalnya. Ada fog lampnya. Terus untuk yang luxury juga sudah ada. Dan bagian bawah-bawah kemarin bagian depan juga sudah kami cek semua, ini aman juga. Jadi bagian depan bebas dari laka. Dan di bagian, nah menginjak ke bagian samping nih teman-teman. Kalau kita lihat dari samping EPV Arena atau EPV yang generasi pertama, ini bentukannya sekilas sama ya. Selain wajah depan dan belakang, dari samping ini hampir nggak ada perbedaan. Jadi mirip semuanya, hanya beda-beda sedikit aja. Dan lebih ke detail kondisinya. Nah bagian samping ini semuanya masih ngaleng semua, jadi bebas dempul yang aneh-aneh, masih bering semua, dan catnya banyak yang original. Jadi kami kemarin juga sudah cek-cek semua, alhamdulillah kondisi masih bagus. Dan untuk fiturnya, untuk tipe SGX ini spionnya retract dan electric mirror. Jadi untuk fitur bawaannya, dan ini masih normal semua, lipat-lipatnya berwarna chrome. Tapi kalau GX dia berwarna senada dengan body. Handle-handlenya ini hanya tambahan aja ya, chrome-chrome seperti ini. Dan ada set body molding, ini juga originalnya. Atau tipe GL dia masih polos semua. Ciri khasnya Suzuki. Nah, ini selalu ada sen kecil di bagian fender. Nah, mengenai dimensinya, ini panjangnya 4,255 dengan tingginya hampir 1,8, lebarnya 1,655 mm. Nah, artinya ini mobil ini agak sedikit boxy. Dan mengenai kaki-kakinya, ini pakai velcring 15 originalnya ya. Jadi Arena seperti ini, profil bannya 205/65. Tapi ini bannya sudah gantian semua. Kondisinya kurang lebih 80%. Belakang masih lumayan tebel, depan juga masih tebel. Dan bagian depan cakram, belakang masih drum atau tromol. Bagian kolong-kolongnya kemarin kami cek juga. Jadi bagian kolong depan, kolong belakang ini semuanya aman. Jadi bebas korosi-korosi yang aneh-aneh, masih tergolong cakep. Bagian lisplang-lisplangnya juga masih oke semua, jadi nggak ada gejala yang korosi-korosi. Hanya emang kami belum detailing, jadi kalau kita lihat videonya masih kotor-kotor semua ya. Nanti akan kami detailing lagi. Sekarang kami review dulu. Dan untuk tipe GX SGX ini pilar-pilarnya asli berwarna hitam ya, jadi bukan stiker bawa tambahan, tapi asli berwarna hitam. Talang air hanya tambahan aja. Dan tangkinya ada sebelah kanan, kapasitasnya 55 liter. Sekarang kita lihat yuk di bagian belakang. Nah, menginjak ke bagian belakang, ini kondisinya juga hanya PR di bagian bumper aja. Oh iya, nanti link berburunya nanti kalian bisa lihat di atas. Dan sudah kami repair lagi di bagian bumper belakang, kembali mulus lagi. Dan di bagian bumper juga kami tambahkan ya 2 titik sensor parkir, ada mufflernya juga. Dan di bagian atas, nah ini tipe SGX originalnya emang spoilernya kecil seperti ini. Beda sama tipe GX ya. GX biasanya nggak ada, kalau ditambahkan biasanya lebih panjang. Dan selalu kecil seperti ini kalau tipe
SGX dan nggak ada lampunya, tapi semuanya sudah ada nozzle-nya, ada wiper belakang yang ada model plastik seperti ini. Cuma belum ada defogger belakang. Jadi semua FPV belum ada defogger belakang. Tipenya di sini SGX FPV dan ini tulisan Arena, A-nya hilang. Dan kondisinya lagi di bagian stop lampnya, bagian kiri, bagian kanan semuanya masih bening-bening semua, nggak ada gejala yang pecah-pecah segala macem. Dan ini masih ngaleng semua dan masih original. Jadi alhamdulillah masih utuh semua. Nah sekarang kita lihat tuh di bagian, nah ini nih, bagian bagasi. Tuh, ini bagian bagasi, ini joknya masih di cover. Semuanya masih original ya, menginjak ke bagian interior nanti kita bahas. Ini lantai-lantainya sudah kasih karpet dasar seperti ini, hanya belum kami detailing aja. Kondisinya bagian tulang kanan, tulang kiri, sampai ke bagian lipatan bagasi seperti ini, semuanya utuh, jadi bebas laka dari belakang. Sampai ke bagian lipatan sini, nah kemarin juga kita cek, nah ini semuanya utuh semua. Jadi nggak ada gejala insiden dari belakang semua, aman. Alhamdulillah. Dan spare tire-nya ada di bagian bawah. Kondisinya kurang lebih sekitar 50%, tapi masih layak pakai juga. Oke, sekarang kita lihat yuk kondisi interiornya seperti apa. Nah, menginjak ke bagian interior. Nah, kondisinya ini alhamdulillah kami dapat kemarin. Pertama kita lihat speedometernya. Kilometernya masih 135.000. Artinya untuk tahun 2010 ini tergolong masih rendah. Jadi sesuai juga setirnya ini. Nah ini yang bikin kelihatan nice karena masih kulit jeruk banget, nggak ada gejala grepes sedikit pun. Ini cukup terawat mobil ini, kupingnya juga masih empuk banget. Dan di bagian dashboard ini memang kelihatan adalah sudah diganti double din. Jadi sudah diganti model Android yang floating seperti ini. Entertainmentnya kelihatan lebih oke lah ya. Jadi bisa YouTube dan segala macam ini sudah diganti. Kalau originalnya dia double din tapi model masuk atau model indes. Dan ini masih utuh semua, masih solid semua, nggak ada yang luntur-luntur segala macam, hanya sedikit aja nih. Biasa faktor biasa kena lem atau kena double tip. Ini warna-warna karbon-karbonan palsu seperti ini kelihatan masih nice semua. Dan di bagian door trim ini juga fiturnya komplit ya. Retract-nya ini masih jalan. Nah, teman-teman kalau lihat retract-nya masih jalan. Power window-nya auto down, auto up-nya masih jalan semua. 4 power window, ada door lock-nya juga, electric mirror, semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan bahannya juga masih original. Jadi perpaduannya ini ada fabriknya seperti ini. Ada door pocket-nya ini, speakernya semuanya. Ada tombol fog lamp di bagian sini, kantong, plus pembuka kap di bagian depan. Dan joknya ini juga teman-teman sama kayak di bagian door trim. Ini masih original, hanya di cover aja. Kemarin sempat kami pengen lepas, cuma sepertinya masih sayang ya karena covernya bisa dicuci kelihatan bersih lagi. Jadi biar mempertahankan seperti ini aja. Kalau nanti kalian penasaran atau mungkin pengen kembali original, tinggal dibuka aja nih. Tuh, sudah kelihatan originalnya ada di bagian dalam. Oke, terus apa lagi ya? Oke. Colokan 12 watt juga masih aktif seperti ini. Ada lacinya, kantong besar. Terus untuk pengaturan setirnya, nah ini hanya bisa tilt steering ya, jadi nggak bisa teleskopik. Sudah fix seperti ini aja. Wiper-wipernya semuanya masih jalan. Kemarin kami inspeksi semuanya sudah mendetail. Oke, nah ini lacinya, AC-nya juga masih dingin. Pengaturannya lumayan ada katupnya ya, ke kaki juga, ke bawah dan ke bagian depannya yang nggak ada ini. Oke, bagian plafon. Nah ini sun visor-nya, ini masih utuh-utuh semua. Sini ada cermin, cuma agak sedikit kotor ya, belum kami detailing. Ini semuanya masih nyala. Terus plafon-plafonnya nanti kalau sudah kami detailing kembali bersih lagi. Ini hanya kelihatan bercak-bercak ya, kotor-kotor pemakaian masih standar, tapi nggak terlalu yang dekil banget. Nah sekarang kita lihat di bagian ruang mesin ya. Nah ini kayak emang FPV ini pembukaannya selalu begini, ada kancing-kancingnya di bagian depan, sama kayak Luxio atau Grand Max juga. Nah baru bisa kita buka. Ini kondisinya ruang mesinnya masih degil-degil. Emang belum diapa-apain sama kami, tapi kondisinya masih prima banget, jangan ada gejala yang aneh-aneh, semuanya masih fungsi dengan baik. Dan ini kapasitasnya semuanya sama ya, 1500 cc, cuma kalau yang FPV yang pertama itu agak sedikit berbeda tenaganya. Kalau ini tenaganya agak sedikit kecil, tapi cukupan lah untuk di perkotaan atau luar kota atau medan yang tanjakan-tanjakan masih cukup oke. Kode mesin ini G15A ya, jadi menggunakan kode mesin G15A menghasilkan tenaganya 105 PS dan torsinya 126 Nm. Barang kalau udah ada belakang 5 percepatan. Dan ini juga ada versi yang matic-nya. Cuma matic-nya kayaknya kurang enak deh. Kami belum pernah coba. Nanti kalian bisa komentar di bawah.
Dan emang kalau EPV Harrier itu nggak bisa dibilang irit-irit banget, jadi standar ya. Mungkin dalam kota 1:10, luar kota sekitaran 1:11-12an kali ya. Nggak terlalu bisa yang irit, lebih irit Luxio sih menurut kami. Tapi tenaganya ini lebih badak. Gitu. Oke, sekarang kita lihat yuk di bagian baris kedua. Nah, di bagian belakang ini sama kayak bagian depan, tapi bagian joknya ini masih original, hanya di cover aja. Ampres-ampresnya juga masih normal semua. Bagian door trimnya ini juga masih bagus, jadi warna-warna karbon-karbonannya masih tajam. Terus ada door trim ini masih utuh semua, original. Door paketnya kecil, dan speakernya emang ada di bagian pintu depan sama bagian baris ketiga. Dan ini AC double blowernya juga masih sangat dingin. Kemarin sudah kami coba semua, kisi-kisi AC-nya juga masih cukup kencang-kencang semua. Dan ya ini plafonnya agak sedikit kotor-kotor ya, mungkin kelihatan kan agak bercak-bercak sedikit, tapi nggak ada masalah. Nanti kalau sudah kami detailing, ini semuanya kembali bersih lagi. Dan ini ada cup holder yang bisa dibuka. Lantainya ini sudah di karpet dasar ya, cuma memang kondisinya karpet dasarnya sudah ada beberapa yang sobek, tapi nggak ada masalah. Artinya nggak mengganggu pemandangan juga, masih oke ya. Dan di bagian belakang, nah baris ketiga itu, kalau yang SGX baris keduanya ini model Captain Seat seperti ini. Kalau baris ketiga ini semuanya sama, tipe SGX dan GX, pelipatannya 60-40%. Dan ini masih original semua seperti ini. Tapi kalau tipe GL dia melipatnya jadi satu semua. Bedanya hanya itu aja. Dan bagian tengah ini emang ciri khasnya SGX sama yang luxury model Captain Seat seperti ini. Dan cukup lega loh. Jadi ini sudah paling mundur, ini cukup lumayan nyaman. Kalau paling maju seperti ini, belakangnya juga sangat lega. Nah, sekarang kita intip yuk kondisi bagian tulang depan seperti apa. Ya. Nah, sekarang kita lihat yuk ruang kap depannya. Wah, ini ruang kap depannya hanya kotor-kotor aja ya, belum kami detailing. Dan lebih ke kondisinya, di bagian kap mesin ini, kap ini masih utuh semua. Jadi nut-nutnya, tulang-tulangnya, sealer semuanya masih utuh. Sampai ke bagian apron, tulang depan ini masih utuh semua. Jadi bebas laka dari depan, masih ada stiker-stiker seperti ini. Dan originalnya, toolsnya ada di bagian sini. Nah, ada dongkrak, kunci roda, dan bagian pengungkitnya ada di bagian sini. Ini originalnya. Di sikring-sikring, master rem, untuk pengisian radiator di bagian depan. Dan bagian tengah-tengah sana, nah bagian bawah-bawah semuanya utuh. Jadi bebas korosi yang aneh-aneh. Hanya dekil aja. Gampang lah, nanti bisa kami detailing. Dan buat teman-teman mungkin yang pengen cari mobil keluarga pertama, emang selain mobil ini badak banget, perawatannya gampang, spare partnya melimpah, dan masih tergolong terjangkau spare partnya. Jadi buat kalian mungkin bisa ini salah satu opsinya buat mobil keluarga kalian. Harganya juga masih reasonable, jadi nggak terlalu mahal-mahal banget. Dan mengenai spill harganya, harga mobil ini adalah 82 masih nego, pajaknya masih on. Nanti gampang bisa kami bantu urusan untuk mutasi juga. Dan pajak per tahunnya hanya 2,1 untuk di wilayah F, daerah Bogor atau Jabodetabek. Tapi kalau masuk ke Jawa Tengah biasanya under 2 juta. Kadang relatif ya berbeda-beda. Dan buat teman-teman mungkin yang suka video ini, jangan lupa ya teman tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar bawah. Buat yang kalian ingin dibantu sewa mobil atau ingin pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan untuk menghindari penipuan-penipuan, kalian bisa hubungi kami atau bisa langsung video call dengan saya atau di depan unit, atau mungkin bisa video call untuk bagaimana cara ingin pesan unit. Nanti cara-caranya akan kami ulaskan langsung melalui telepon atau melalui video call itu. Nah, sekian untuk review kali ini dan sampai ketemu di vlog Erikanto berikutnya. Assalamualaikum.